Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Daci. Selamat pagi Pak Daci. Selamat pagi. Ya, oke. Anak-anak kalau ya oke, khusus kelas 1 yang belum pernah melihat wajahnya Pak Daci, inilah Pak Daci ya yang mengajar pendidikan agama ya. Inilah wajahnya Pak Daci, rambutnya tinggal sedikit ya. Oke, kita akan dengarkan firman Tuhan, dan kalau bisa anak-anak bagian mendengarkan ya, tadi sudah memuji Tuhan bersama-sama yang dipimpin oleh Bu Tini. Sekarang giliran yang dipakai adalah telinga, bukan mulut ya. Telinga yang dipakai untuk mendengarkan. Nanti kalau ada Pak Daci minta seorang siswa membaca ayat ya, itu baru dia yang berbicara ya. Tapi selama tidak diminta, maka harus mendengarkan saja. Oke anak-anak, pagi hari ini Pak Daci akan menyampaikan firman Tuhan, judulnya Mujizat terjadi bagi mereka yang mengandalkan Tuhan ya. Mujizat terjadi bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Yaitu pasti anak-anak ya, sebab yang melakukan mujizat itu adalah Tuhan Yesus, bukan manusia. Ya, jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berharap mujizat terjadi, pasti bisa terjadi. Ya. Nah, siapakah yang mengandalkan Tuhan dan siapa yang tidak mengandalkan Tuhan? Orang yang mengandalkan Tuhan pasti orangnya rendah hati. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti orangnya tidak sombong. Tetapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan berarti dia mengandalkan diri sendiri, kekuatannya sendiri, kepintarannya sendiri. Nah, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kecerdasannya sendiri, cenderung orang itu menjadi sombong. Nah, anak-anak Tuhan tidak boleh menjadi orang yang sombong. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang yang rendah hati dan menjadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ada cerita di dalam Alkitab anak-anak, di dalam Kisah Para Rasul pasal 12. Ya, anak-anak yang megang Alkitab, silakan dibuka di dalam Kisah Para Rasul pasal 12. Mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 23, tapi banyak sekali ayatnya. Pak Daci tidak akan mengajak kita membaca semuanya, tapi dengarkan saja ceritanya. Ya. Nah, ceritanya anak-anak bahwa di sini kita melihat ada orang yang mengandalkan Tuhan dan ada orang yang mengandalkan diri sendiri. Ya. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti apa dan apa yang dia alami, dan orang yang sombong, orang yang mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, apa yang dialami, kita akan saksikan dalam cerita ini. Nah, dulu ada seorang raja yang sangat jahat. Ya, dia bernama Raja Herodes. Ya, dia orangnya sombong. Dia senang dipuji. Ya, dia senang kalau masyarakatnya mengagung-agungkan dia. Ya. Nah, supaya dia lebih dipuja-puji lagi. Nah, dia tahu pada waktu itu orang-orang Yahudi ini tidak suka sama murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa? Karena orang Yahudi ini tidak percaya sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia itu, itulah yang mereka nantikan sebagai juru selamat mereka. Nah, akhirnya ketika murid-murid Tuhan Yesus memberitakan terus tentang Tuhan Yesus, wah, orang-orang Yahudi benci, tidak suka.
Disinilah Raja Herodes yang jahat itu memanfaatkan situasi. Wah, kalau begitu saya mau membuat senang orang Yahudi. Dia pikir, wah begini saja. Saya akan memusnahkan, membinasakan, membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Dan benar anak-anak, dia menyuruh orang menangkap dan membunuh salah satu murid Tuhan Yesus. Ya, di dalam cerita itu adalah Yakobus. Ya, setelah Yakobus dibunuh, dia dengar orang Yahudi senang. Wah, senang orang Yahudi. Herodes merasa, wah ini kesempatan ini. Kalau begitu saya akan lakukan lagi. Saya akan mau membunuh terus murid-murid Tuhan Yesus. Akhirnya, wah, karena dia lihat senang orang Yahudi, dia teruskan niatnya itu. Lalu dia perintahkan tentara-tentaranya, prajuritnya, ya, dia menyuruh menangkap murid-murid Tuhan Yesus. Lalu prajuritnya itu ya menangkap, salah satu yang ditangkap adalah Petrus. Ya. Ditangkaplah Petrus. Tapi waktu Petrus ditangkap, wah pada saat itu kebetulan hari raya keagamaan orang Yahudi. Ya, jadi dia nggak mau melakukan menghukum Petrus pada saat itu karena untuk menghargai orang Yahudi yang lagi menjalankan ibadah, ya, hari raya besar, hari raya roti tidak beragi bagi orang Yahudi. Akhirnya, ya, supaya nanti ada kesempatan, dia suruh prajurit itu untuk Petrus ini dipenjarakan, ditahan dulu dalam penjara. Jadi besok kalau udah selesai acara, udah selesai ibadah orang Yahudi, disitulah nanti Petrus ini akan dihukum. Ya, nah akhirnya dia perintahkan prajurit supaya Petrus ini dimasukkan ke dalam penjara. Nah, supaya Petrus nanti tidak boleh lari, ya, tidak bisa lari kemana-mana. Petrus ini disuruh diikat dengan rantai, ya. Kedua tangannya dibelenggu dengan rantai. Lalu kemudian supaya lebih aman lagi, selain diikat dengan rantai, lalu dikawal, dijaga dengan prajurit sebanyak 4.000. Ya anak-anak, sebanyak 4.000 prajurit yang mengawal, menjaga Petrus. Lalu kemudian Petrus dimasukkan ke dalam penjara, ya, dengan pengawalan 4.000 prajurit. Lalu giliran malam tiba, Petrus lagi tidur, ya, sudah tangannya diikat, dibelenggu dengan rantai, lalu dia tidur di antara dua orang prajurit, ya, pasti prajuritnya itu pegang senjata, ya. Dan pasti rantainya itu juga diikatkan pada tangan prajurit, ya, supaya nanti ketika Petrus tiba-tiba melarikan diri, itu terasa rantainya itu pada prajurit itu, karena mereka juga pasti akan ketarik kalau nanti Petrus melarikan diri, gitu loh. Nah, lalu tiba-tiba waktu Petrus sedang tidur, datanglah malaikat, ya, datang malaikat berdiri di dekat Petrus, dan pada saat itu ada juga cahaya yang menyinari ruangan penjara yang di mana Petrus ditempatkan. Ya, lalu kemudian malaikat itu menepuk Petrus, dia bilang sama Petrus, "Petrus, ayo bangun, bangun segera." Wah, tiba-tiba Petrus bangun, dan anak-anak, luar biasanya, secara ajaib, rantai yang membelenggu tangan Petrus, rantai yang mengikat tangan Petrus lepas begitu saja. Ya, jadi bukan kayak di film-film itu anak-anak, ya, misalnya ada Harry Potter itu menggunakan tongkatnya supaya kemudian bisa, ya, melepaskan rantai, melepaskan apa, membuka pintu, ya, bukan itu anak-anak, ya. Tapi ini malaikat Tuhan. Ya, dengan kehadiran malaikat di situ dan ada cahaya yang menyinari ruangan itu, tiba-tiba, ya, rantai yang mengikat tangan Petrus itu lepas begitu saja. Ya, lalu kemudian
Malaikat bilang sama Petrus, Petrus sekarang kamu pakai sepatumu, pakai ikat pinggangmu, pakai jubahmu, ikut saya. Akhirnya Petrus melakukan semua yang diperintahkan malaikat, lalu malaikat itu menuntun Petrus keluar. Ya, bayangkan anak-anak, ya, Petrus dan malaikat itu melewati penjagaan pertama, penjagaan kedua oleh prajurit. Ya, prajurit tidak bisa ngapa-ngapain. Mereka lewat begitu saja. Ya, sampai kemudian mereka tiba di pintu gerbang besi, ya, namanya pintu gerbang besi anak-anak. Berarti juga itu pasti sudah dikunci dan pasti orang yang memegang kuncinya itu orang khusus. Tapi ajaibnya lagi anak-anak, ketika mereka sampai di depan pintu gerbang besi itu, pintu itu terbuka begitu saja. Terbuka begitu saja, ajaib. Ya, mujizat terjadi. Nah, sampai kemudian malaikat itu keluar bersama dengan Petrus dan malaikat itu mengantarkan Petrus sampai ke ujung jalan, lalu tiba-tiba malaikat itu hilang. Ya, hilang dia, nggak ada lagi. Akhirnya Petrus mulai sadar, wah, ternyata ada malaikat yang menolong saya. Ya, Tuhan mengutus malaikatnya untuk membebaskan saya dari penjara. Lalu Petrus kemudian melangkah lagi, terus berjalan, dan dia menuju ke rumah di mana ada murid-murid Tuhan Yesus yang lain berkumpul. Ya, di rumah salah seorang yang bernama Maria. Ya, itu salah satu murid Tuhan Yesus, dan di sana juga di rumah Maria berkumpul murid-murid. Ya, karena ketika ya Petrus ditangkap dan dipenjara, murid-murid Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Mereka terus memohon pertolongan Tuhan. Nah, anak-anak, inilah yang terjadi kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana mujizat bisa terjadi? Anak-anak, mujizat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, yang mustahil bagi manusia. Tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil, dan bagi orang yang percaya juga seperti anak-anak, seperti kita semua, tidak ada yang mustahil. Mujizat bisa kita alami ketika kita mengandalkan Tuhan. Lah, bagaimana sikap kita dalam mengandalkan Tuhan? Nah, anak-anak, saya meminta salah satu ya anak siswa yang akan membaca ayat ini. Pada Ci tadi melihat ada Noah kelas 6 di sana. Noah, tolong bacakan kepada kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ini ayatnya yang kelima. Noah. Ayo Noah, buka suaranya dan... Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, itu dia. Itu dia yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. Ya, murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka melihat, ya murid Tuhan Yesus salah satu sudah ditangkap dan ingin dibunuh lagi. Jemaat Tuhan dikatakan dengan tekun mendoakannya kepada Tuhan. Nah, itulah anak-anak cara kita mengandalkan Tuhan. Ya, bukan mengandalkan Tuhan itu tiduran aja. Ya, menunggu datang tiba-tiba Tuhan di depan kita gitu ya, lalu memberikan pertolongan gitu. Misalnya ketika kamu sakit, kamu diam aja tiduran aja. Enggak ya. Yang Tuhan mau adalah kita berdoa kepadanya, dan dikatakan di sini itu berdoa dengan tekun. Ya, tekun itu berarti terus-menerus, tidak ada santainya. Terus berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Nah, inilah yang kemudian terjadi kepada Petrus. Mujizat terjadi. Ya, tidak mungkin bagi Petrus bisa melepaskan diri dari penjara. Bayangkan anak-anak, tangannya sudah dibelenggu dengan rantai, sudah diikat dengan rantai. Lalu dikawal dengan prajurit sebanyak 4 regu. Tidak mudah. Lalu kemudian penjaranya itu
ditutup dengan gerbang besi. Ya, tidak mudah. Tapi ketika Tuhan yang bekerja, maka mujizat terjadi. Semua bisa selesai. Ya, Petrus bisa keluar dari penjara karena Tuhan Yesus yang memberikan pembelaan, yang memberikan pertolongan, yang memberikan pembebasan kepadanya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tetapi kita akan melihat apa yang terjadi kemudian pada Herodes, ya, yang sombong itu. Kita lihat perbedaannya. Sekali lagi Noah, baca ayat 21 sampai dengan 23. Noah, sekali lagi baca ayat 21, 22 dan 23. Kisah Para Rasul 12 ayat 21 sampai 23. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Itu dia orang yang sombong. Orang yang mengandalkan diri sendiri, orang yang senang dipuja-puji tapi lupa memuji Tuhan, orang yang senang dihormati tapi tidak mau menghormati Tuhan. Apa yang terjadi ketika dia lagi berpidato, lalu masyarakat, rakyat mengagung-agungkan dia sampai dia dibilang, waduh, ini suara Allah, ini bukan manusia lagi, ini dewa. Waduh, Herodes makin tambah senang dia, makin sombong dia. Akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Malaikat Tuhan, ya, malaikat Tuhan, ya, malaikat Tuhan menampar dia. Akhirnya dia menjadi isdet anak-anak, ya, dia menjadi isdet karena ditampar oleh malaikat, ya, ya, dan dikatakan lagi, waduh, ia dimakan. Ia mati dimakan sama cacing-cacing. Waduh, mengerikan, mengenaskan hidup orang yang tidak mengandalkan Tuhan dan orang yang suka berlaku sombong. Apalagi suka melakukan kejahatan kepada orang lain. Nah, inilah perbedaannya kalau kita mau melihat bagaimana orang yang mengalami mujizat adalah orang yang rendah hati, orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, melalui cerita ini, Pak Daci mau menyampaikan kepada kita, mari anak-anak, kita harus menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang rendah hati. Ya, saat ini kita sedang ya masih terus ada di dalam situasi pandemi, ya. Sebelum-sebelumnya Pak Daci juga merasa bahwa mudah-mudahan nanti tahun ajaran ini kita bisa tatap muka, anak-anak belajar di sekolah. Pak Daci yakin anak-anak sudah kangen dengan teman-temannya, ya, tapi ternyata sampai sekarang belum bisa bertemu dengan teman-temannya di sekolah, belum bisa belajar bersama, ya. Kelas 2 sekarang ini, ya, dari kelas 1 sampai sekarang masuk kelas 2 belum bertemu, belum berjumpa, ya, belum bermain dengan teman-temannya, ya. Tetapi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, melalui cerita ini kita percaya mujizat itu masih ada bagi kita yang percaya kepadanya. Kita meminta pertolongan Tuhan, ya. Sebagaimana tadi jemaat, ya, mendoakan Petrus, maka kita semua anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus tekun dan tekun di dalam doanya, meminta pertolongan Tuhan, meminta kuasa Tuhan dinyatakan supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa, ya, beraktivitas dengan normal, anak-anak bisa sekolah, belajar di sekolah, di kelas masing-masing,
bertemu satu dengan yang lain, bertemu dengan Bapak Ibu guru, ya. Enak rasanya, enak, menyenangkan bisa belajar bersama, ya. Nah, tetapi kita yakin bahwa saatnya nanti akan tiba. Tuhan akan nyatakan kuasanya, ya. Pak Daci percaya dan anak-anak juga harus percaya. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Masalah virus ini bagi Tuhan kecil, ya. Kecil bagi Tuhan untuk memusnahkan dia dari muka bumi ini, ya. Tapi mungkin Pak Daci katakan ini diizinkan Tuhan supaya kita anak-anak Tuhan semakin tekun dan semakin tekun lagi dalam berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kita mengandalkan Dia supaya Dia turun tangan menyelesaikan masalah ini. Dan kita yakin saatnya tiba, kita akan merasa bersukacita karena kita mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Itu saja firman Tuhan. Pertanyaan bagi kelas kecil. Ya, kelas kecil dicatat ya pertanyaan. Kelas 1 sampai kelas 3 ada pertanyaan. Nanti baca Alkitabnya keseluruhan. Pertanyaannya adalah, kemanakah atau di manakah Petrus itu pergi setelah dia keluar dari penjara? Ya, di rumah siapa Petrus itu pergi setelah ia keluar dari penjara? Ya, itu pertanyaan untuk kelas 1, 2, dan 3. Sekarang pertanyaan untuk kelas 4, 5, dan 6. Arya. Ya, pertanyaan untuk kelas 4, 5, dan 6. Sam. Berapa orangkah jumlah prajurit yang menjaga Petrus ketika ia ada di dalam penjara? Jangan lupa berapa orang, ya. Berapa orang, jangan salah. Berapa orang semua prajurit yang menjaga atau mengawal Petrus ketika ia dimasukkan dalam penjara. Ya, baca Alkitabnya. Jadi nanti ada perhitungannya, ada hitung-hitungnya. Ya. Oke, anak-anak. Pak Daci, pertanyaannya apa? Yang kelas berapa? Kelas kecil apa kelas besar? Kelas kecil. Kelas kecil. Di rumah siapakah Petrus pergi ketika ia keluar dari penjara? Ke rumah siapa Petrus pergi ketika ia keluar dari penjara? Ya, pasti. Ya, pastinya bukan di rumahnya Pak Daci, bukan di rumahnya Bu Tini, bukan di rumahnya Bu Lia atau di rumahnya Bu Frida, bukan ya. Ada namanya di sana. Dan juga bukan, ya, bukan. Ya. Jadi yang pertanyaan kelas kecil berapa deh Pak Daci? Apa? Satu saja. Di rumah siapakah Petrus pergi ketika ia keluar dari penjara? Ke rumahnya siapa? Yang jelas bukan di rumahnya Gisel, bukan di rumahnya Jonathan, ya, bukan di rumahnya Noah atau di rumahnya siapalah, bukan, ya. Oke, ya, jelas ya pertanyaannya ya. Pertanyaan. Jelas. Ya, oke. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita tutup dalam doa. Ya, oke, kita berdoa ya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak, mau tanya. Kepadamu bahwa kesempatan ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami memuji Tuhan. Dan saat ini juga kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa dalam situasi yang sulit, mujizat Tuhan masih bisa terjadi ketika kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Bapa, pada kesempatan ini kami bersama-sama berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan-Mu
di situasi kami saat ini, di masa-masa pandemi ini. Sungguh Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu. Mari nyatakan kuasa-Mu. Kami terus berdoa dan bermohon kepadamu, karena kami tahu hanya Engkau Tuhan Yesus yang sanggup memberikan mujizat untuk menghanguskan virus-virus yang ada di muka bumi ini, khususnya virus corona ini, supaya kemudian keadaan menjadi baik. Kami bisa beraktivitas dengan baik. Anak-anak didik kami bisa belajar di sekolah, dan orang tua juga bisa melaksanakan pekerjaannya dengan penuh sukacita karena kami merasakan pertolongan Tuhan itu. Ya Bapa, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Mari Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kehebatan-Mu, supaya dunia melihat bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Engkau tiada yang mustahil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bila mana ada wali murid, ya di antara wali murid kami yang saat ini kami mendengar ada yang sedang melakukan isolasi mandiri. Ya Tuhan, tolonglah mereka, pulihkanlah mereka, jauhkanlah virus yang melekat dalam tubuh mereka. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu supaya mereka disembuhkan. Terima kasih Bapa. Demikian juga hamba-Mu berdoa buat seluruh anak didik kami. Engkau yang menjaga mereka dengan kekuatan roh-Mu Bapa. Karena kami tahu hanya Engkau Tuhan yang menjadi kota benteng dalam hidup kami. Engkau yang memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dan Tuhan, kami percaya ketika kuasa-Mu ada dalam hidup kami, virus, bakteri, bahkan roh-roh kegelapan sekalipun tidak akan mampu menembus benteng Tuhan yang sudah memagari hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Karena Tuhan tolong berikan kelancaran dan seluruh aktivitas kami hari ini Tuhan Yesus memberkatinya. Inilah doa kami akhiri ibadah kami dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.